Indonesia, sebuah negeri kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Negara dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam budaya. Namun tahukah kamu, perjalanan terbentuknya Indonesia bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ia adalah hasil perjuangan panjang, pengorbanan besar, dan semangat persatuan yang luar biasa. Inilah kisah sejarah terbentuknya Indonesia. Perjalanan Indonesia dimulai jauh sebelum kata Indonesia dikenal. Ribuan tahun yang lalu, wilayah Nusantara telah dihuni oleh berbagai kerajaan besar. Kerajaan-kerajaan ini berdiri dan berkembang dengan budaya serta kekuasaan masing-masing. Salah satu yang paling dikenal adalah Kerajaan Sriwijaya yang berdiri sekitar abad ke-7. Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan agama Buddha di Asia Tenggara. Kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia singgah di pelabuhan-pelabuhannya. Kemudian muncul Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Majapahit dikenal sebagai kerajaan besar yang berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Dalam masa kejayaannya, Patih Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, sebuah janji untuk mempersatukan Nusantara. Sumpah ini menjadi salah satu inspirasi awal gagasan persatuan Indonesia di masa depan. Namun kejayaan kerajaan-kerajaan Nusantara mulai berubah ketika bangsa-bangsa Eropa datang. Pada tahun 1511, Portugis tiba di Malaka untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Setelah itu, datang pula bangsa Spanyol, Inggris, dan akhirnya Belanda. Belanda melalui VOC mulai menguasai wilayah-wilayah strategis di Nusantara. Mereka memonopoli perdagangan dan perlahan-lahan mengambil alih kekuasaan kerajaan-kerajaan lokal. VOC kemudian bangkrut pada tahun 1799. Namun kekuasaan Belanda tidak berakhir. Pemerintah kolonial Belanda langsung mengambil alih dan menjadikan Nusantara sebagai tanah jajahan. Rakyat dipaksa bekerja melalui sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Banyak rakyat menderita kelaparan dan kemiskinan akibat kebijakan ini. Namun dari penderitaan tersebut, mulai muncul kesadaran bahwa rakyat Nusantara memiliki nasib yang sama. Memasuki abad ke-20, semangat perjuangan mulai berubah. Jika sebelumnya perlawanan dilakukan secara fisik dan terpisah, kini muncul gerakan nasional yang terorganisir. Tahun 1908 menjadi tonggak penting dengan berdirinya Budi Utomo. Organisasi ini menjadi awal kebangkitan nasional Indonesia. Setelah itu muncul berbagai organisasi lain, seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indise Partai. Puncak semangat persatuan terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda dari berbagai daerah berkumpul dan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Mereka menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Inilah pertama kalinya nama Indonesia digunakan sebagai identitas bersama. Sumpah Pemuda menjadi titik penting terbentuknya kesadaran nasional. Perjuangan menuju kemerdekaan semakin kuat. Namun pada tahun 1942, Jepang datang dan mengalahkan Belanda. Nusantara pun berada di bawah penjajahan Jepang. Awalnya Jepang menjanjikan kemerdekaan, tetapi kenyataannya rakyat kembali mengalami penderitaan. Banyak rakyat dipaksa menjadi romusha, bekerja tanpa upah dan dalam kondisi berat. Namun masa pendudukan Jepang juga memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Jepang membentuk badan-badan seperti BPUPKI dan PPKI. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh bangsa mulai merumuskan dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, lahirlah konsep Pancasila sebagai dasar Indonesia merdeka. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, sejarah besar terjadi. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu,
para pemimpin bangsa memanfaatkan kesempatan ini. Di Jakarta, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dengan suara lantang, Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara merdeka. Namun perjuangan belum selesai. Setelah proklamasi, Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Terjadilah berbagai pertempuran di berbagai daerah. Rakyat dan tentara Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan. Salah satu peristiwa penting adalah pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Perlawanan rakyat Surabaya menunjukkan bahwa Indonesia siap mempertahankan kemerdekaannya. Perjuangan diplomasi juga dilakukan. Indonesia berunding dengan Belanda melalui berbagai perjanjian seperti Linggarjati, Renville, dan Roy-Mruyen. Setelah perjuangan panjang, akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia. Indonesia pun menjadi negara yang berdiri sendiri di mata dunia. Sejak saat itu, Indonesia terus berkembang menjadi negara besar dengan beragam suku dan budaya. Persatuan menjadi kunci utama. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, semuanya bersatu dalam satu negara, Indonesia. Sejarah terbentuknya Indonesia mengajarkan kita bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah. Ia diraih dengan perjuangan, pengorbanan, dan persatuan. Para pahlawan telah memberikan segalanya agar generasi berikutnya bisa hidup merdeka. Kini, tugas kita adalah menjaga Indonesia, menghargai perbedaan, memperkuat persatuan, dan melanjutkan perjuangan dengan cara kita masing-masing. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa depan. Indonesia adalah rumah kita. Indonesia adalah identitas kita. Dan Indonesia akan terus berdiri kuat selama kita menjaga persatuan. Dirgahayu Indonesia.